Bangun Sugito, orang lebih mengenalnya dengan nama Gito Rolis. Rocker bersuara serak yang sangat berjaya dan berkibar bersama grup bandnya The Rollies terbilang cukup lama menghilang dari hingar-bingar panggung musik. Dulu sebagai musisi yang teramat digandrungi anak muda sejamannya, gaya hidup Gito tak lepas dengan kegilaan pergaulan metropolis. Seiring waktu, akhirnya Gito tersadar bahwa semua yang Pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nelana akan menyajikan informasi seputar dunia selebriti untuk menemani ibadah puasa Anda. Seperti biasa, jangan lupa pemirsa ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya, caranya gampang sekali. Ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B dan kirim via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Meski Gito Rolis tengah mengidap kanker getah bening, ia masih terus berdakwah. Nani Wijaya dan Mike Wijaya, dua aktris kawakan ini masih laris kebanjiran job di bulan Ramadan. Mari kita berkenalan dengan Maudia, aktris cilik pemeran Rena dalam film Untuk Rena. Indro Warkop kebanjiran job padahal kesehatan jantungnya belum pulih benar. Joni Indo, mantan penghuni dunia hitam, bercerita tentang jalan pertobatannya. Pemirsa, Bangun Sugito atau yang populer dengan nama Gito Rolis sudah lama undur diri dari belantika musik Indonesia. Saat ini Gito mengabdikan seluruh hidupnya untuk berdakwah. Kehidupan Gito semasa masih bergelut di musik cadas diwarnai dengan hura-hura. Setelah sadar, ia pun bertobat dan bertekad mensiarkan agama. Tapi malang di saat Gito melapangkan jalan pertobatannya, ia terserang kanker getah bening. Seperti apa pergulatan Gito atas penyakitnya? Mari kita simak liputannya. Bangun Sugito, orang lebih mengenalnya dengan nama Gito Rolis. Rocker bersuara serak yang sangat berjaya dan berkibar bersama grup bandnya The Rollies terbilang cukup lama menghilang dari hingar-bingar panggung musik. Dulu sebagai musisi yang teramat digandrungi anak muda sejamannya, gaya hidup Gito tak lepas dengan kegilaan pergaulan metropolis. Seiring waktu, akhirnya Gito tersadar bahwa semua yang diperbuatnya tidak sejalan dengan jalan Tuhan. Sejak itulah ia bertobat dan bangkit untuk mensiarkan agama lewat berdakwah. Panggilan iman ini hingga kini masih ia jalani. Tapi sayang, belakangan ini aktivitas rohaninya sedikit tersendat karena ia telah mengidap kanker getah bening. Sewaktu saya mendapatkan berita tentang penyakit ini, kanker ya tentunya kaget juga. Saya sudah ke Singapura, tiga rumah sakit di sana. Lalu di sini terakhir di Darmais. Ya, dan ada beberapa alternatif lah yang saya jalani. Saya tahu apa artinya penyakit untuk diri saya. Akhirnya saya tidak down, saya tidak pesimis, saya bangkit lagi. Bangkit lagi untuk apa? Tetap beribadah pada Allah. Secara manusiawi, mulanya batin Gito sempat merintih. Begitu mengetahui kanker telah bersemayam dalam dirinya. Tak mau larut dengan keadaan, ia makin mengamini penyakitnya sebagai cara Tuhan menuntunnya ke jalan pertobatan. Meski hampir seluruh rambutnya rontok karena efek kemoterapi, Gito kian dikuatkan. Sakit tidak sakit, dakwah jalan terus. Mungkin dengan sakit saya tidak bisa keluar. Saya tidak bisa pergi kemana-mana 6 bulan ini saya di rumah. Tetapi banyak orang datang ke saya. Nah, disitulah dakwah saya. Saya kerjakan, saya bicara sama mereka. Saya ajak mereka kepada kebenaran. Dengan berdakwah, Gito seakan mengajak orang-orang untuk tidak kadung jatuh ke jurang kenistaan. Keadaan semacam ini diakui pernah singgah dalam hidup Gito. Di tengah sakit yang menderanya, Gito makin merasa bahwa Allah menunjukkan hidayahnya. Kalau dulu target saya kan dunia.
Saya mencari kebahagiaan dengan target dunia. Nah, tentunya sekarang yang saya rasakan penyesalan sih sebenarnya. Ya, tidak mau lagi saya ke tempat itu lagi, saya nggak mau lagi. Karena tidak akan membawa saya kepada keselamatan, kejayaan, kesuksesan. Enggak. Ya hanya bisa untuk kenangan-kenangan saja. Kadang-kadang juga ya ada ketawa-ketawanya juga sih. Adakah kenangan yang begitu berkesan bersama kawan-kawan The Rollies saat bulan Ramadan seperti ini? Kami puasa juga tuh. Puasa tapi nggak sholat, nggak apa. Cuman puasa ikut-ikutan aja nggak tahu puasa. Kadang-kadang lucunya apa. Kalau kita main band siang-siang. Itu terus kita nyanyi. Satu mic berdua. Itu bau mulutnya. Kenangan sewaktu sebagai rocker masih jelas membekas dalam benak Gito. Setelah sembuh, apakah Gito ingin berniat kembali bernyanyi? Alhamdulillah. Saya masih dipercaya kemarin nyanyi sama Opi kan. Ya. Sebenarnya saya masih suka nyanyi saya. Mungkin tahun depan saya bikin album buat lebaran. Dulu kan suasana hati saya kan hura-hura. Lagunya yang begitu-begitu. Sekarang suasana hati saya ya yang dekat sama Allah. Otomatis lagu pun harus pendekatan diri pada Allah. Karena sakitnya di bulan Ramadan ini, kondisi Gito tidak memungkinkan untuk berpuasa. Meski demikian, di bulan penuh ampunan ini, tekad Gito untuk menyiarkan kebenaran sepanjang hayat takkan pernah padam. Harapan saya yang dekat sih pengen cepat sembuh kalau disembuhkan. Agar saya bisa keliling lagi untuk berdakwah. Karena kasihan nih umat nih kalau nggak kita datangi, kasihan. Penyakit adalah cambuk bagi kita untuk terus memuliakan Tuhan. Pemirsa, banyak wajah-wajah baru menggantikan peran para aktris atau aktor yang lebih dulu meramaikan kancah hiburan tanah air. Kondisi itu menjadi pengecualian bagi aktris kawakan Nani Wijaya dan Mieke Wijaya. Di usia yang beranjak dewasa, mereka makin melegenda. Di bulan Ramadan ini, Nani dan Mieke Wijaya masih dikejar-kejar dengan jadwal syuting yang padat. Apakah mereka masih kuat berpuasa secara penuh? Simak penuturan mereka berikut ini. Dunia hiburan tanah air tak henti-hentinya melahirkan bintang-bintang baru. Konsekuensinya, para pemain lama satu persatu akan tanggal. Entah itu dikarenakan keputusan mereka untuk undur diri atau semata permintaan pasar. Tapi dari sederet artis senior itu, ada beberapa yang kini masih laris. Di antaranya Nani Wijaya dan Mieke Wijaya. Bahkan di bulan Ramadan ini keduanya masih berkutat pada padatnya sinetron kejar tayang. Mengapa hingga saat ini mereka masih kerap dipercaya memegang peran-peran sentral? Saya serius dalam bekerja, ya. Terus saya berusaha bekerja dengan baik. Terus hubungan kerja saya dengan semua yang bekerja sama juga baik. Jadi orang kerja dengan saya senang, saya nggak akan ketemu sama hal-hal yang aneh-aneh. Misalnya saya mau yang macam-macam, datang terlambat dan sebagainya. Enggak saya gitu. Jadi ya orang senang-senang aja. Alhamdulillah selama ini saya mengerjakan pekerjaan yang saya sukai ya. Jadi ya rasanya enjoy aja gitu. Jadi nggak ngeruwetin pikiran gitu. Kondisi tubuh ibu-ibu seusia mereka tentu tidak sebugar seperti para artis muda. Dengan ketatnya jadwal syuting, tak pelak stamina tubuh kerap jadi taruhan. Apalagi saat berpuasa, keletihan pasti mereka alami. Tapi istimewanya, meski jadwal syuting di bulan Ramadan ini padat, keduanya tetap mampu khusyuk beribadah. Ini kan sudah kayak kejar tayang 2 nih udah ada dari sebelum Ramadan. Jadi mau nggak mau kita tetap aja harus jalanin. Tapi kalau ada yang lowong, misalnya hari saya yang ada, ya saya gunakan untuk taraweh, untuk apa aja gitu. Sekarang saya lebih nikmat apa karena saya
Sekarang hanya bajai aja, memang itu saya sediakan memang hanya untuk bajai aja. Yang lain mereka minta saya nggak